Al-jawaril. Nah, di sini ada huruf ro. Huruf ro sama seperti huruf ba tadi, rentan sekali kalau misalkan dia kasroh, bacanya seperti ke ya, ke re tidak, tapi ri. Nah, makanya rahang bawah ini dagu kita harus benar-benar turun. Ri. Kaf. Nah, di sini ada huruf kaf ya. Huruf kaf ini memang ada beda pendapat ya. Pendapat pertama, ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di video channel Tahsin Yuk bersama saya Abdan Ashabul Kiram. Insyaallah kali ini kita akan lanjutkan video sebelumnya, yaitu pembelajaran praktek tahsin Quran surah At-Takwir ya. Kemarin itu kita sudah sampai ayat 14 ya. Nah, sekarang insyaallah kita akan lanjutkan ayat ini, yaitu ayat 15. Untuk itu saya informasikan dulu sebelumnya kepada teman-teman yang baru berkunjung di video channel Tahsin Yuk. Saya informasikan bahwa insyaallah channel ini akan hadir untuk teman-teman dan juga ibu bapak, khususnya orang tua yang ingin sekali bisa baca Al-Quran dengan benar tanpa menghafal hukum-hukumnya. Nah, jadi langsung praktek cara bacanya ini, hukumnya seperti ini, udah gitu saja. Jadi tidak perlu menghafal hukum-hukumnya. Ini metode mudah untuk pemula seperti itu ya. Nah, oleh karena itu saya mohon sekali kepada teman-teman untuk mendukung channel ini dengan mensubscribe dan juga like-nya, share-nya kepada teman-teman yang lainnya agar videonya bisa lebih berkembang dan bermanfaat. Baik, kita langsung saja seperti biasa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita beristighfar terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan istighfar ini kita bisa Al-Quran ini benar-benar bisa masuk ke dalam hati kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, kita mulai ya. Dari ta'awudz. Perhatikan, saya dulu baru nanti ibu bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedikit tentang ta'awudz. Mulutnya harus benar-benar dibuka ketika hamzah. Dan terpotong suaranya di awal, vokalnya, karena huruf hamzah ini dia memiliki sifat jahar, jadi terputus suaranya. Nah, seperti itu. Jangan sampai bacanya ibu bapak nah, jangan ya. Seperti itu ya ibu bapak. Untuk lebih jelas tentang ta'awudz, insyaallah saya akan cantumkan di deskripsi di bawah. Di sini sudah jelas tentang bacaan ta'awudz yang benar. Di situ sudah lengkap insyaallah. Klik saja di bawah di sini deskripsi, saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang ta'awudz. Baik, kita bareng-bareng dulu dari ta'awudz dan basmalah. Tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dulu, baru nanti kita baca bareng-bareng. Fala uqsimu bil khunnas. Perhatikan di sini ada di depan huruf fa. Huruf fa itu makhrajnya masih ingat ya? Bibir bawah, perut bibir bawah, yaitu perut itu yang dalam. Yang dalam di sini ini bibir dalamnya. Nah, ini menyentuh ujung gigi seri atas. Ini fa, seperti itu ya. Jangan sampai pa, tapi fa, seperti itu ya. Nah, fala dan la-nya panjang karena di sini ada bendera ya, ada bendera. Nah, ada bendera. Jadi untuk pemula jangan pusing-pusing dulu ini hukumnya apa. Mohon maaf, bukan berarti saya menafikan, tidak, tapi ini khusus untuk pemula.
Yang jelas rumusnya kalau ada bendera kayak gini atau ada alis seperti ini berarti panjang. Panjang 4 atau 5 harokat. Simpel seperti itu ya. Fala uqo, uqo. Nah, di sini ada hamzah dan qaf. Ketika qaf bersukun maka pantulkan. Dan pantulannya jangan sampai salah. Kebanyakan dari kita, termasuk saya dulu, qaf itu pantulannya itu ke. Pantulannya itu ke tipis. Uke. Nah, ini salah. Tapi pantulannya ke tebel. Uko gitu ya. Uko bukan uke. Atau biasanya pantulannya itu ditahan dulu gitu. Uke. Nah, ini salah ya. Ini kesalahan yang sering terjadi. Makanya jangan sampai ditahan pantulannya uko, dan juga jangan sampai pantulannya itu tipis. Uke, tidak, tapi tebal. Karena huruf qaf ini dia memiliki sifat tebal. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, maka ketika dipantulkan itu harus tebal. Uko. Fala uko. Seperti itu nggih. Uqsimu bil khunnas. Nah, di sini ada huruf ba. Perhatikan huruf ba ini sangat rentan sekali. Karena huruf ba ini biasanya kalau kasroh bacanya itu untuk orang Indonesia kebanyakan ke B. Tapi harus yang benar itu adalah B. Bismillahirrahmanirrahim. B bukan bismillah bis tapi B ya. Ini rentan sekali huruf ba ya. Maka ketika huruf ba kasroh, mulut kita bagian dagu atau rahang bawah ini benar-benar turun atau seperti tersenyum. I bukan tapi dipaksa I ya, supaya lebih fasih. Nah, untuk pemula ya nggih. Baik. Coba teman-teman bareng-bareng. Tapi mohon maaf sebelum itu saya lupa menjelaskan di sini ada nun yang tasydid. Masih ingat ya? Setiap nun yang bertasydid itu harus ditahan 2 atau 3 harokat. Nas dan huruf sinnya juga mengeluarkan angin. Nas. Jadi ada tempo. Ketika ditahan nas, jangan sampai hanya sekedar nas, tidak, tapi dikeluarkan anginnya. Nas. Nah, seperti itu. Bareng-bareng ya, coba ya. Tarik napas. Fala uqsimu bil khunnas. Nah, seperti itu. Awas, nasnya jangan panjang. Nas, tidak, tapi nas langsung. Yang panjang itu sinnya. Panjang dari artian tempo untuk mengeluarkan anginnya, seperti itu nggih. Nah, jadi nas seperti itu. Dan huruf kho itu harus benar-benar jelas. Khunnas. Coba sekali lagi bareng-bareng nggih. Ibu bapak tarik nafas. Fala uqsimu bil khunnas. Alhamdulillah. Baik, lanjut ayat berikutnya. Perhatikan dulu. Al jawaril kunnas. Nah, di sini insyaallah lebih mudah. Al biasa jim. Al jawaril. Nah, di sini ada huruf ro. Huruf ro sama seperti huruf ba tadi, rentan sekali kalau misalkan dia kasroh, bacanya seperti ke ya, ke re tidak, tapi ri. Nah, makanya rahang bawah ini dagu kita harus benar-benar turun. Ri. Al jawaril, ril bukan rel. Nah, biasanya kalau kita bacanya cepat dan bacanya kalau misalkan tanpa sadar, itu kita bacanya ke rel. Al jawaril kunnas, rel. Nah, tapi di ril, makanya harus dipaksa ya ibu bapak. Al jawaril ril kunnas, seperti itu nggih. Alhamdulillah. Dan juga
ketika huruf nun yang bertasydid itu harus ditahan lagi sama seperti tadi juga. Dan ketika huruf kaf, nah di sini ada huruf kaf ya. Huruf kaf ini memang ada beda pendapat ya. Pendapat pertama ketika dia hidup ya, ketika dia hidup artiannya tuh fathah kasroh dhammah kakiku. Pendapat pertama itu harus mengalirkan angin juga. Kakiku, kakiku, kakiku. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua tidak mengeluarkan angin, biasa saja. Kakiku, kakiku. Nah ya. Nah, tapi dua pendapat ini sama-sama sepakat bahwa kalau huruf kaf ini sukun mati, maka dia mengeluarkan angin. Sama seperti di lafaz Allah, Allahu Akbar, takbir. Allahu ak. Nah, huruf kaf yang sukun mati itu akan mengeluarkan angin. Nah, dua pendapat ini sama sepakat seperti itu. Ya, paham nggih? Jadi ketika dia hidup, ketika dia berharokat, boleh kita memilih pendapat yang pertama, mengeluarkan angin, kunnas. Boleh kita memilih pendapat kedua, tidak mengeluarkan angin, biasa kunnas. Paham nggih? Baik, Ibu Bapak, coba kita ulang bareng-bareng. Tarik nafas. Al-jawaril kunnas. Baik, ulang sekali lagi. Yang harus digarisbawahi ketika huruf ro nih. Ro ini harus benar-benar ri ya. Tarik nafas. Al-jawaril kunnas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita menyelesaikan 2 ayat dari Quran surah At-Takwir. Nah, yang jelas sedikit yang saya jelaskan ini, ibu bapak teman-teman harus praktekkan ke dalam surah ataupun ayat yang lainnya. Jadi ketika ibu bapak tilawah ngaji, maka praktekkan apa yang saya sampaikan tadi. Oh, caranya bacanya kayak gini. Oh, tekniknya kayak gini gitu. Oh, berarti huruf ba tadi rentan sekali, berarti harus dipaksa bi, dan huruf ro tadi sama ri, dan huruf kaf tadi sama. Nah, jadi seperti itu nggih. Jadi tidak begitu kaku, tidak begitu sulit, cukup dipraktekkan saja ke dalam ayat yang lainnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun sanggahan, kritikan, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Insya Allah saya akan komentar. Dan kepada ibu bapak semua yang telah mendukung channel ini, saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan juga keberkahan kepada keluarga ibu bapak sekalian, dan Allah mudahkan segala urusannya. Baik, saya cukupkan dengan memohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Syukran jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.